nochmal, jetzt geht er rum, jetzt macht das, jetzt ist er drin. Paar Mal geübt und dann haben sie es gemacht. Kisah seorang Filippo Inzaghi adalah mantan pesepak bola top berkebangsaan Italia. Penyerang sekaligus mesin gol terbaik yang dimiliki oleh Italia di era tahun 2000-an. Filippo Inzaghi dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam. Banyak pengamat sepak bola mengatakan bahwa Inzaghi memiliki keberuntungan yang tinggi. Apalagi dia sering membuat gol di saat-saat krusial yang berhasil membawa timnya menuju kemenangan. Filippo Inzaghi bisa dibilang tidak terlalu hebat dalam mengolesi kulit bundar. Dan skillnya pun tidak seperti Erling Haaland ataupun Messi. Secara fisik, badannya kurus untuk ukuran pemain sepak bola Eropa. Namun, untuk urusan insting dalam mencetak gol, Super Pippo, sapaan dari Filippo Inzaghi, dialah rajanya. Filippo Inzaghi adalah pemain yang akan terus meneror bek lawan selama 90 menit. Disentuh jatuh, dibiarkan sedikit saja, dia akan tiba-tiba berada di depan kiper lawan. Itulah yang membuat kiper dan bek lawan takut ketika berhadapan dengan Filippo Inzaghi. Bahkan mantan pelatih Manchester United sang legenda Sir Alex Ferguson pernah mengatakan jika Filippo Inzaghi dilahirkan dalam posisi offside. Wow. Pippo lahir dari keluarga sederhana. Kala itu, ayahnya yang bernama Giancarlo Inzaghi adalah seorang pekerja di industri tekstil. Sementara ibunya, Marina Inzaghi, hanya sebagai ibu rumah tangga. Filippo Inzaghi mempunyai adik yang sama-sama bermain sepak bola. Dia adalah Simone Inzaghi. Simone memiliki karir yang sama dengan sang kakak, sama-sama bermain di Serie A. Vivo di Milan, Simone Inzaghi di Lazio. Kini, kakak dan adik ini menjadi pelatih sepak bola di Italia. Simone Inzaghi saat ini melatih klub ternama Inter Milan. Filippo Inzaghi adalah salah satu fenomena dalam dunia sepak bola. Di masa depan, mungkin akan ada banyak pemain berjulukan The Next Messi atau The Next Cristiano Ronaldo. Tapi tidak akan ada lagi pemain yang berjulukan The Next Inzaghi. Hanya akan ada satu Filippo Inzaghi, si raja offside yang dinaungi keberuntungan dan insting mencetak gol luar biasa dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Karir sepak bola Inzaghi diawali di klub kota kelahirannya, yaitu Piacenza, tahun 1991. Akan tetapi, dia tidak hanya bermain di klub itu, melainkan juga di Albino Levi dan Hellas Verona sebagai pemain pinjaman. Bersama Albino Levi, Inzaghi berhasil mencetak 13 gol dari 21 penampilan. Sementara untuk Verona, Inzaghi berhasil menyumbang 13 gol dari 36 penampilan. Usai sang pemain kembali ke Piacenza, Filippo Inzaghi berhasil membantu klub tersebut untuk promosi ke Serie A dengan torehan gol yang diciptakan oleh Inzaghi 15 gol dari 37 penampilan. Nah, karena aksi yang luar biasa dari sang Pippo, akhirnya sang pemain dilirik klub besar Serie A, yaitu Parma. Kala itu, Parma tertarik dengan permainan Inzaghi dan membeli sang pemain di tahun 1995. Namun sayang, performa Inzaghi bersama Parma tidak sementereng dulu. Sang pemain hanya berhasil mencetak 2 gol dari 15 pertandingan di Serie A dan 2 gol pada Piala Winners. Kemudian, pada musim berikutnya, Inzaghi dipinjamkan ke Atalanta. Luar biasanya, setelah dipinjamkan ke Atalanta, permainan Inzaghi mulai menggila. Filippo Inzaghi berhasil menjadi top skor Serie A dengan torehan 24 gol dari 33 pertandingan. Karena itulah Inzaghi mendapatkan penghargaan di Serie A, yaitu Serie A Young Footballer of the Year. Karena kehebatannya itulah si nyonya tua Juventus tertarik merekrut Filippo Inzaghi, tepatnya pada tahun 1997. Inzaghi bergabung dengan salah satu klub ternama Serie A,
Juventus. Kemudian, sang pemain ditandemkan dengan Alessandro Del Piero hingga melahirkan duet striker maut, hingga mereka berdua ini dijuluki Del Pipo. Bersama Juventus, Filippo Inzaghi berhasil menghasilkan 65 gol dari 186 penampilan. Nah, karena penampilannya yang oke, luar biasa, Filippo Inzaghi bertahan bersama Juventus selama 4 musim. Kemudian, Inzaghi direkrut ke AC Milan oleh pelatih yaitu Fatih Terim. Di AC Milan, musim awal Inzaghi tidak begitu mengesankan karena sang pemain mengalami cedera hingga hampir setengah musim. Nah, pada musim pertamanya dia hanya berhasil mencetak 10 gol. Karena kesabaran dari klub AC Milan hingga tak membuang Inzaghi ke klub lain. Akhirnya, pada musim 2002, barulah Inzaghi menunjukkan aksi memukaunya bersama AC Milan hingga sang pemain dicintai oleh Milanisti. Bersama AC Milan, Inzaghi berhasil membawa pulang gelar Liga Champions dan Piala Italia. Filippo Inzaghi berhasil mencetak 30 gol di semua kompetisi. Dia juga mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang berhasil meraih 3 hat-trick di Liga Champions. Pada musim 2006-2007, Inzaghi kembali berhasil membawa AC Milan menjuarai Liga Champions. Saat itu, AC Milan menghadapi Liverpool dan menang dengan skor 2-1. 2 gol tersebut disumbangkan oleh Filippo Inzaghi. Nah, setelah menjuarai Liga Champions, AC Milan kembali berjaya di Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Saat di Piala Super Eropa melawan Sevilla, Inzaghi berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan tentunya menjadikan faktor kemenangan AC Milan melawan Sevilla dengan skor 3-1. Laga tersebut digelar pada tanggal 1 September 2007. Filippo Inzaghi juga menyumbang 2 gol untuk kemenangan AC Milan terhadap Boca Junior dengan skor 4-2 di Piala Dunia antar klub pada tahun 2007. Kebersamaan Filippo Inzaghi bersama AC Milan terus berlanjut, tepatnya di musim 2010-2011. Inzaghi mengalami cedera dan terus melakukan pemulihan. Meskipun Super Pipo saat itu dalam keadaan cedera, AC Milan berhasil menjuarai Liga Serie A. Hingga tahun 2012, AC Milan kemudian memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa atau memperpanjang kontraknya dengan Filippo Inzaghi. Nah, sebagai informasi buat kamu semuanya, laga terakhir Inzaghi bersama AC Milan ketika AC Milan berhadapan dengan Novara pada tanggal 13 Mei 2012. Dan manisnya, Inzaghi mencetak gol kemenangan untuk AC Milan, klub yang sangat ia cintai. Lalu, pada tanggal 24 Juli 2012, 10 tahun yang lalu ya, Inzaghi pun mengumumkan bahwa dirinya resmi mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. Itulah karir Filippo Inzaghi atau Super Pipo bersama klub-klub besar Italia. Sementara karirnya bersama timnas Italia, sang pemain selalu mendapatkan panggilan untuk bermain di timnas Italia. Inzaghi bermain untuk timnas Italia masing-masing pada ajang Piala Dunia 1998, Euro 2000, Piala Dunia 2002, dan Piala Dunia 2006. Selama berkostum timnas Italia, Filippo Inzaghi selalu memberikan yang terbaik untuk negaranya. Pivo adalah top skor Italia pada kualifikasi Piala Dunia 2002 dan Euro 2004. Namun sayang, sang pemain tidak dipanggil untuk gelaran Euro 2004 dikarenakan Super Pipo dalam keadaan cedera. Meskipun sang pemain selalu mengalami cedera antara tahun 2003 hingga 2005,
Tetapi karena sang pemain selalu membawa keberuntungan, maka pelatih Italia yang kala itu dilatih oleh Marcello Lippi tetap memasukkan Inzaghi ke dalam skuad timnas Italia untuk Piala Dunia 2006. Dan sayangnya, saat itu Inzaghi hanya mendapatkan kesempatan tampil satu kali ketika menggantikan Alberto Gilardino di pertandingan menghadapi Republik Ceska. Nah, selama membela timnas Italia, Inzaghi menjadi pencetak gol terbanyak ke-6 dengan jumlah 25 gol. Yang jelas, perjalanan sepak bola Inzaghi bersama klub dan juga timnas tak hanya sebagai pelengkap untuk 11 pemain, tetapi perjalanan karir yang panjang. Filippo Inzaghi telah meraih banyak prestasi. Dia sudah mempersembahkan banyak gelar untuk tim-tim yang diikutinya. La jugada de Gattuso no le pudo aguantar el remate. Gattuso, el que ha centrado, se va directamente al banquillo.